Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi bersama saya Indra Gunawan. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Dai Kamtimas, Pak Nana Sumarna. Beliau merupakan personil Polda Jambi yang saat ini jadi ketua, jadi khotib, jadi ya pokoknya seluruhnya Dai Kamtimas terkait dengan agama beliau menguasai. Untuk lebih jelasnya mungkin lebih baik kita ngobrol langsung, kita sharing seperti apa keseharian beliau. Assalamualaikum Pak Nana, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Assalamualaikum, gimana Pak? Luar biasa, alhamdulillah, makasih Kang Indra. Jadi gini, sebenarnya saya sama Kang Nana nih sama-sama pengiriman dari Jawa Barat. Sarua ya? Di Sarua. Ya udah berapa tahun ya Kang ya? Hampir 21 tahun. 21 tahun. Nah sekarang kita ngobrol. Nah cuman Kang Nana nih punya cerita lain. Beliau ini aktif dalam bidang agama. Walaupun beliau polisi, tapi tidak lupa dengan agama. Kayak gimana sih? Nah kita langsung aja tanya sama Pak Nana. Pak Nana, gimana nih? Biasanya kan kalau masyarakat umum, orang luar kadang ada sentimen negatif nih sama namanya polisi gitu kan. Yeah. Nah, katanya polisi ini kalau masalah agama kurang atau gimana gitu kan. Nah, sekarang Akang di sini membawa nama polisi nih kan. Yeah. Akang menjadi Dai Kamtimas, bin Rohtal, pokoknya terkait dengan agama Akang lah pokoknya gitu kan. Tiap sholat Jumat jadi khotib gitu kan. Gimana sih kan awalnya itu bisa kayak gitu tuh kan? Masya Allah. Jadi awalnya itu sebetulnya sejarah ini saya mulai dari sebelum jadi polisi. Oh ini udah lama itu Iya, kan? sudah lama. Dari tahun 94. Waktu itu saya masih di sekolah di SMK di Kabupaten Sumedang. Iya, kami sudah mengelola namanya TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran untuk anak-anak. Kemudian setelah itu sambil berwira swasta, kemudian ikut kuliah di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, saya pernah jalani walaupun tidak selesai. Sehingga sampai dengan masuk di dalam daftar kepolisian ini sekitar tahun 2000 ya, bulan Juli kalau tidak salah. 2000 mengingat lagi. Iya, mengingat lagi 2000 itu saya masih bersama anak-anak kami belajar di Taman Pendidikan Al-Quran itu kan. Sehingga ketika waktu kita sama-sama di Cisarua dulu ya, kita pendidikan dikirim ke Jambi, maka kami mencoba gitu daripada apa yang kami kembangkan di tempat kelahiran saya di Kabupaten Sumedang ya. Jadi 2001 kita ke Jambi ya. Ya awal ya 2001 ya. 2001 itu sempat saya dulu di Lorong Abdi ya, kalau di sana Lorong Abdi Cucian Palmerah. Kami juga dulu membina anak-anak di masjid. Bahkan waktu itu kami kerjasama dengan mantan Kemendak Kota Jambi, Pak Haji Rusdi Adam. Kami di sana membina anak-anak. Kemudian kami pindah ke asrama Talang Banjar itu ya, yang di Talang Banjar ya. Kami pun sempat tinggal 1 tahun di sana. Ya alhamdulillah punya ide sama-sama waktu itu mendirikan masjid atau musola itu ya. Bahkan sampai dinamain musola itu sama dengan nama pesantren yang dikelola sama kakak ipar saya. Namanya tuh Hubul Waton. Misalnya kalau Pak Indra Kang Indra ke asrama Talang Banjar masih ada ya. Kalau masih namanya Hubul Waton, itulah kami pindahkan samakan nama musola itu dengan yang di sana. Nah, kemudian sampai dengan saya ada rezeki beli rumah di sini, di mana? Di perumahan Widya Indah 2.
Kecamatan sekarang Palmerah ya, Kelurahan Lingkar Selatan. Ya waktu itu kami 2005 ke sini, ya 2006 kami merintis lagi. Oh, mulai lagi Mulai lagi kami membina anak-anak, kemudian juga apa namanya, remaja masjid. Ya, alhamdulillah sekarang anak didik kami malah sudah pada punya anak, sudah pada menikah. Jadi ya sekarang sudah beberapa generasi sebetulnya anak-anak ini. Nah, sekarang kan giatnya di rumah kami sekarang. Oh gitu ya. Jadi sudah ada perizinan dari Kemenag, sudah lengkap perizinan. Jadi beberapa generasi sampai dari yang tadinya ibunya yang belajar ngaji, sekarang sudah anaknya belajar ngaji. Turun temurun ya. Nah, sampai saat ini lah, sehingga kami dipercaya juga sebagai ketua masjid di sini. Oke Kang. Terus kan itu akan dalam kemasyarakatan nih kan. Ya. Nah, selain dalam kemasyarakatan, dalam misalnya institusi Polri sendiri nih Kang, akan ada hambatan nggak dalam bidang keagamaan nih? Istilahnya apakah dipersulit atau seperti apa, atau misalnya fasilitasnya kurang atau apa untuk di internal kepolisian sendiri Kang? Ya alhamdulillah, ya semenjak kami gabung di Polda Jambi aja 2001, ya kami sudah langsung aktif di Masjid Polda juga. Kan ya, kami membantu kegiatan rutin Masjid Al-Ikhlas Polda Jambi dari mulai dulu kan belum direhab ya. Sekarang sudah sampai sekarang sudah bagus ada istana ya. Insya Allah, walaupun memang kami bukan ibarat kata bukan khusus bagian di dalam apa namanya yang pemeliharaan masjid, misalkan saya sekarang di Paminal ya, di Bidpropam Polda Jambi, tapi insya Allah banyak waktu kita yang untuk Gian Biro Kamis pagi ataupun acara-acara misalkan peringatan hari besar Islam, misalkan Maulid, apa yang bisa kita bantu, baik itu di tengah masyarakat ataupun di lingkungan kantor, sekiranya tenaga kita diperlukan, itu saya bahagia, saya silakan. Yang penting tenaga kita, pikiran kita bermanfaat kan, bisa kita dirasakan oleh semua. Oke Kang. Nah, terus gini Kang, nah itu kan di institusi kepolisian, terus di masyarakat juga seperti yang Kang tadi. Nah, kira-kira nih Kang, dari mulai tahun 2001 sampai sekarang ini kan udah hampir 21 tahun nih Kang. Sudah istilahnya banyak suka dukanya, banyak pengalamannya. Kira-kira dalam merintis seperti itu Kang, ada nggak hambatan lah atau ya suka duka yang pengalaman yang akan lewati sampai menjadi sekarang ini gitu? Ya alhamdulillah, sebetulnya banyak sukanya ya. Ya kalau bisa menduka nggak usah gitu kan. Contoh, selain kami membina anak-anak juga kan, juga welcome terhadap orang-orang tua, terutama bapak-bapak yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran contohnya. Maka kami sajikan ada metode 9 kali pertemuan, yang 1 kali pertemuannya kurang lebih setengah jam. Ketika 9 kali pertemuan, insya Allah beliau langsung jadi bisa membaca Al-Quran. Nah, ketika sukanya begitu, kadang belum 9 kali pertemuan, ke-8 belum bisa. Masya Allah. Nah itu merupakan apa namanya ya, semuanya izin Allah. Kemudian beliau sendiri pun yang belajar sangat terharu kan, bahwasanya sudah misalkan usia pensiun 60, ternyata sebentar aja. Nah itu, jadi sukacitanya itu terasa itu, sukacitanya yang tadinya bapak-bapak itu misalkan ya belum bisa membaca Al-Quran, sehingga sekarang dia percaya diri, bisa membina anak cucunya dan sebagainya. Iya Kang, terus gini Kang, kita kan kalau di kepolisian ini identik dengan pekerjaannya tanpa mengenal waktu nih Kang. Iya. Nah, terus kan kalau misalnya kita dalam bidang agama ini kita sudah jelas, ibaratkan kayak sholat 5 waktu jelas waktunya. Oh, iya. Sedangkan kalau di kepolisian kan kita nggak jelas gitu. Kadang kapan? Oh ini ada tugas ini, ada perintah ini, suruh ke sini. Ya namanya juga perintah kan, tetap kita jalankan. Nah, terus Akang nih sebagai yang istilahnya lebih fokus ke agama, ada hambatan nggak kan terkait seperti itu kan?
yang selama ini akan menjalani? Ya alhamdulillah kami di dalam keluarga ini kan terlibat semua gitu, di dalam satu visi satu misi. Bahkan untuk pengajaran anak-anak ini istri saya pun langsung menangani. Istri saya, anak saya, yang anak saya kan 2 ya, yang perempuan usia 13 tahun, yang laki-laki usia sekitar 18 tahun. Jadi ketika misalkan saya ada dinas luar ataupun ada dinas yang beberapa hari keluar, program ini tetap berjalan. Jadi tidak ada Iya, hambatan. tidak ada hambatan. Begitupun kegiatan di masjid. Ya saya dipercaya sebagai misalkan ketua masjid, maka kami adakan setiap pagi belajar untuk bapak-bapak, belajar agama pagi pada subuh, sehingga sebentar saja 10 menit, 15 menit. Nah, ketika saya ada misalkan tugas luar atau dinas luar, beliau itu pada paham. Jadi berarti otomatis libur beberapa sehari 2 hari misalkan. Ya intinya Itu fleksibel lah, Fleksibel, ya. Karena kita nih penduduk setempat, ya pertemuan kita di sini selama-lamanya gitu kan. Kapanpun bisa. Kapanpun bisa gitu. Tidak diukur beberapa saat. Ketika ada kita ketemu di masjid ya kita jalan. Ketika ya termasuk diri saya sendiri, kalau misalkan nggak ada ya beliau pada paham ya. Ketika ada lagi datang lagi jalan lagi gitu. Ya berarti kan kita di institusi Polri pun tidak membatasi Tidak membatasi ya. Kapan kita mau melaksanakan bisa. Gitu kan. Kapan kita mau apa istilahnya berdakwah atau apa, Betul. kita tidak dipersulit gitu kan. Tidak dipersulit. Justru seperti ini kalau prinsip saya ini macam yang ada di Catur Prasetya itu kan. Jadi tugas polisi ini melindungi menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Nah, kalau menjaga misalkan fisik kan kelihatannya ya, ada ya menjaga polisi menjaga di mana-mana, kemudian mengamankan kegiatan warga dan sebagainya. Nah, kalau prinsip saya itu menjaga jiwa raga masyarakat inilah, sehingga masyarakat itu supaya tenang itu bagaimana. Salah satu contoh ketika masyarakatnya sudah pada rajin ke masjid, anak-anaknya ngaji, kemudian berakhlakul karimah, sehingga kriminalitas itu insya Allah menurun. Nah, itu yang saya rasakan. Oh, sesungguhnya itulah mengajak masyarakat berbuat baik itu, sehingga kondisi di tengah masyarakat itu tugas polisi di tengah masyarakat tidak harus kita di binmas, tidak kita harus di bagian-bagian yang harus kita bersentuhan dengan masyarakat, tapi dimanapun kita bagian berada, dinas di kepolisian itu bagaimana posisi kita di tengah masyarakat itu dirasakan gitu, bermanfaat dengan keikhlasan tentunya ya. Iya. Karena kita semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ibarat kata keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu pekerjaan apapun kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, Iya. insya Allah hasilnya bagus, ya kan. Nah mungkin kan kalau misalnya berarti akan lebih banyak ke perbaikan akhlak ya kan ya. Insya Allah ya. Karena kan Kemampuan itu. kalau misalnya masyarakat atau Islam manusia gitu kan, akhlaknya sudah diperbaiki, ya insya Allah kondusif. kan lebih kondusif Iya, gitu kan. alhamdulillah kondusif. Iya. Jadi kan memperbaiki dari intinya dulu, Iya, dari ya sekemampuannya, walaupun 1-2 orang ya kita mulai Apakah dari RT kita masing-masing. ibaratkan jangan dihitung jari gitu kan, yang penting lihat hasilnya aja gitu Iya, kan. gitu ya. Ya alhamdulillah kan kalau dilihat di sekitar sini kan alhamdulillah aman-aman aja gitu kan, Iya. damai nggak ada apa. Nah itu kan kalau dalam bidang kita agama Islam gitu kan. Ibaratkan kan kalau namanya di masyarakat ini kan kita plural, Iya. banyak ada yang Islam juga Betul. gitu kan. Nah kalau akan gimana untuk istilahnya itu bukan mendalaminya istilahnya bekerja samanya dengan yang non Islam seperti apa dengan seluruh masyarakat. Jadi kita tidak terfokus hanya untuk agama Islam aja gitu. Nah, seperti apa tuh Kak? Ya alhamdulillah. Jadi selain saya sebagai ketua masjid juga, saya kan sebagai sekretaris RT ya. Di sini sebagai sekretaris RT, dan saya sangat
mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang ada di RT 17 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah ini. Jadi walaupun berbeda agama, kemudian suku, ya namanya perumahan itu kan, pasti sukunya suku Sunda, ada Palembang, ada misalkan Sumatera Utara, ada macam-macam suku ya. Bineka Tunggal Ika, termasuk agama. Nah itu justru saya lihat di sini sangat kondusif, sangat harmonis, sangat toleransinya tinggi. Salah satu contoh ya, misalkan kami kemarin mengajak masyarakat khususnya jamaah masjid sama-sama kita misalkan mengadakan perbaikan jalan yang menuju masjid. Tadi udah dilihat ya bagaimana cantiknya jalan itu, warna hijau kan Nah itu luar biasa. Jadi masyarakat yang non-muslim ibaratnya itu bahu membahu membantu, bukan kadang misalkan beli semen dan sebagainya. Kemudian kalau ada acara-acara minggu pagi, misalkan ada pernikahan, ada syukuran, mereka pun hadir. Begitu juga kita kalau mereka di rumahnya perlu bantuan, ada acara pemasangan tenda kita pasang. Jadi toleransi tinggi. Ya, pernah misal meninggal, siapapun yang meninggal kita pasang tenda. Jadi saya masya Allah. Jadi dengan demikian saya betah tinggal di sini. Jadi serasa di kampung sendiri. Bahkan lebih daripada toleransinya itu sehingga saling menjaga daripada menjaga tidak saling melukai gitu. Kalau penghormatannya tinggi, saling menjaga supaya tetangga itu tidak sakit hati gitu. Jadi tinggi di sini toleransinya. Ya kadang-kadang ya banyak lah kan yang berita-berita yang beredar atau apa kan gara-gara ya miskomunikasi aja. Biasanya kan orang tidak akan sengaja gitu kan, nggak akan sengaja, cuma hanya miskomunikasi akhirnya melebar gitu kan. Tapi kan kalau di sini ya seperti yang tadi akan sampaikan, alhamdulillah gitu kan. Terus kan kayak tadi ya yang jalan saya udah lihat gitu kan, ibaratnya gini kan, kita kalau mau menuju ya istilahnya mau menuju ke kantor, mau menuju ke rumah, mau apa, kalau nengok jalannya, melihat jalannya cantik, kita lebih semangat tuh. Apalagi kalau ini ke masjid kan, lihat jalannya bagus, nah tambah semangat ke masjidnya gitu. Tapi kalau misalnya jalannya aja udah becek kata apa, mau ke masjid, ayolah sholat di rumah aja lah, ujung-ujungnya gitu. Tapi tadi saya lihat wah enak, tapi bagus gitu. Memang bukan untuk menuju ke masjid aja, itu kan umum semuanya melewat sana. Ada yang dari belakang perumahan, atau orang ada keperluan ke sini dan sebagainya. Jadi dirasakan manfaat oleh seluruh warga gitu kan. Luar biasa. Alhamdulillah gitu. Nah, terus kan Akang kan sini jadi ketua dewan masjid ya. Dan di sini. Bukan kira-kira apa aja sih Kang yang sudah Akang buat programnya di sini nih untuk ya lingkup perumahan ini dulu aja lah gitu kan. Apa aja sih yang sudah Akang buat gitu? Sebelum jadi ketua kan saya sekretaris masjid dulu ya. Sekretaris masjid. Jadi kemudian saya dipilih oleh warga, kemudian disahkan oleh kelurahan sampai ke kantor KUA ya. Ada sprintnya kan. Maka setelah itu barulah saya membuat program. Jadi saya lihat memang kalau membangun masjid secara fisik insya Allah cepat lah ya. Ini aja baru dibangun mungkin 500 juta lebih nih. Cantik kan. Nah kemudian untuk selanjutnya itu bagaimana memakmurkan daripada kegiatan harian di sini. Pertama kami bentuk seksi ibadah sudah berjalan. Contoh mengadakan pelatihan pengurusan jenazah, sehingga semua warga itu ketika mendapat musibah daripada meninggal anggota keluarganya semuanya bisa mengurus. Sudah kita laksanakan supaya masyarakat jadi pintar semua. Kemudian juga sudah pernah diadakan juga salah satu contoh misalkan diadakan belajar menyempurnakan pembacaan surah Al-Fatihah misalnya. Kita undang ustadznya malah dari Basnas Kota Jambi. Ada ustadz yang bisa membimbing di sini, kita undang sehingga
masyarakat itu setiap hari bertambah ilmu, dan dia pun bisa untuk membawanya ke istrinya, ke anaknya di rumah. Juga itu tadi mengadakan pengajian pada subuh tiap pagi walaupun hanya 10 menit. Nah, yang agak lamanya minggu pagi. Nah, minggu pagi kami adakan program belajar ilmu tajwid. Nah, bagaimana kita ini senantiasa belajar supaya pembacaan Quran itu betul-betul baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, itu kami adakan dan masyarakat saya lihat antusias sekali, sehingga ada beberapa yang memberikan minuman, kadang-kadang membawa kue gitu. Nah, jadi enggak kita pinta pun, jadi bergantian. Nah, itulah ketika kita sering bersilaturahmi, sering ketemu, akhirnya apa yang kira-kira apa perlu diusulkan lagi, misalkan untuk yang diperlukan keilmuan di masyarakat, nanti dari warga sendiri yang meminta ke kita. Pak misalkan minta diadakan nantinya pelatihan misalkan remaja masjid untuk hadrah. Nah, itu udah kita siapkan. Selain menyiapkan daripada pengajian-pengajian baik anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu juga, insya Allah kedepannya itu bagaimana semuanya selain nyaman dengan masjid yang sudah luar biasa ini kan, sudah ya dingin, kemudian bersih, ya, termasuk megah lah, nyaman, dan juga bagaimana masyarakat itu semakin bertambah keilmuan agamanya. Itu yang kita harapkan. Oke. Terus gini kan banyak beredar di di media-media, di berita-berita, rata-rata ya kita nggak masih kan, rata-rata kalau yang pelaku-pelaku teroris nih menyasarnya gitu, pengajian terus ya istilahnya masjid-masjid yang berbau agama gitu. Nah, kira-kira dari Akang untuk antisipasi seperti itu apa Kang? Antisipasi tidak adanya ajaran yang radikal ya. Iya. Pertama memang yang kita programkan untuk masyarakat adalah hal-hal yang keperluan ibadah harian. Ya, bisa baca Quran, kemudian belajar tadi yang pengurusan jenazah kan, yang hal-hal yang sangat hanya menyentuh ketika dipakai untuk ibadah di rumah. Nah, kemudian untuk hal-hal yang sifatnya lebih luas lagi keilmuan, memang kita datangkan khusus dari Kemenag, misalkan, ya termasuk tadi Basnas, dan di sini sendiri seperti asrama sebetulnya, di lingkungan polisi. Di sini nih, makanya tinggi-tinggi nih banyak AKBP juga. Jadi asramanya di luar gitu. Justru dengan banyaknya bapak-bapak polisi hadir, kemudian kan saling ibarat kata kan paham kan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang menyimpang ya bisa ditegur langsung di tempat ya. Kalau ada yang misalkan ada penceramah yang menyampaikan yang sedikit perbedaan kan, kemudian dikiranya bisa memecah belah persatuan, langsung kita ingatkan bahwasanya perbedaan itu jangan sampai masyarakat tidak akur. Nah, sampai pecah belah. Kita ini harus kita rangkul kebersamaan ya, kita bahu membahu dalam persatuan itu. Kalau perbedaan biasa ya, jangan sampai. Kadang kita yang jangan kan satu masyarakat, dalam keluarga aja kan pasti muncul perbedaan. Sekarang udah orang masyarakat sudah sedang ke masjid, jangan sampai ibarat kata ada yang menyalahkan satu sama lain sehingga nggak mau lagi kosong masjid. Bagaimana caranya sekarang supaya masjid makmur, masyarakat senang kan? Kalau saya kira kalau ada sesuatu yang menyimpang dimanapun didengar oleh masyarakat, apalagi dari banyak bapak kepolisian kan, itu kita harus waktu itu harus kita ingatkan. Jangan sampai itu menjadi bertele-tele, berkepanjangan, bahkan dikonsumsi masyarakat keilmuannya. Nah itu jangan sampai seperti itu. Maka memang harus selektif. Kita selektif. Berarti lebih selektif ya kan ya? Iya, untuk yang penceramahnya. Termasuk khotib Jumat juga di sini banyak dari penceramah provinsi Jambi, yang ibarat kata yang sudah berpengalaman, aktif di dinas-dinas pemerintah, banyak panggilan-panggilan. Ya, kan yang kita takutkan ya mungkin ya itu kan namanya
apa ya, penceramah berarti kan dipandang masyarakat ilmunya lebih lebih tinggi gitu kan. Terus kita sebagai masyarakat menerima gitu. Nah, kembali lagi sekarang penceramahnya seperti apa gitu kan, seperti apa. Kalau yang kira mungkin dia katakan tadi kan lebih selektif memilihnya gitu kan. Terus kalau ada yang kaitannya yang agak-agak sedikit menyimpang atau apa ditegur langsung. Terus ada yang apa yang mau memecah belah langsung diingatkan gitu kan. Nah, mungkin ya itulah mungkin dari akang tadi kan. Terus untuk ini kan, oke itu kan lingkungan akang nih di rumah, terus di lingkungan sekitar gitu. Kalau misalnya di kedinasan, di institusi, apa aja kan yang pernah akan perbuat gitu? Ya itu tadi, dari semenjak saya 2001 masuk Polda itu kan, kami alhamdulillah sudah aktif di misi Polda. Waktu itu saya, baik itu saya di Yanma, saya waktu itu di Yanma 15 tahun, di Binma, di Pamopit, di Binma sampai sekarang saya di Paminal, di Propam Polda Jambi kan. Nah, itu kami. Oh tunggu dulu kan, Kang. Kalau untuk di Propam ya, kan banyak sugestinya nih, banyak sugesti, banyak ininya. Oh kalau di Propam nih sering cari-cari kesalahan anggota sendiri gitu kan. Tapi nih menurut Akang nih dari segi keagamaan juga, terus Akang yang sudah emang di Propam, bener nggak sih kan kayak gitu kan? Saya ini kan di Propam sudah kurang lebih 2 tahun ya, dari November 2019, sekarang udah 2021. Sebetulnya memang keberadaan Propam itu sangat disyukuri oleh anggota-anggota. Terus justru ibarat kata kalau dokter itu kalau sudah mengidentifikasi suatu penyakit, nah sebelum parah sudah diobati gitu nah. Jadi anggota-anggota yang kadang-kadang diberikan apa namanya dikasih tahu misalkan kan, nah, jangan melakukan seperti ini, itu tuh sangat harus berterima kasih. Kenapa? Karena jangan sampai kronis seperti penyakit. Kita kan harus sadar punya istri ya, punya orang tua yang senantiasa mengharapkan kehadiran kita, membanggakan kita, kemudian juga penghasilan kita untuk kehidupan keluarga. Nah ini jangan sampai daripada pekerjaan kita ini ternodai dengan ibarat kata pelanggaran sehingga bahkan sampai fatal kan bisa di PTDH. Nah dengan kehadiran Propam ini luar biasa, bisa mengingatkan orang jangan sampai apa namanya, kalau ini jangan sampai terjerumus kepada perilaku yang salah. Jadi kalau orang menganggap misalkan mengada-ada ya, apa namanya? Istilahnya tuh sugesti. Cari-cari kesalahan. Iya, cari-cari kesalahan. Nah, sebetulnya justru kadang-kadang kesalahan itulah yang diinformasikan oleh masyarakat. Dan berterima kasih kepada masyarakat. Dia baru melakukan kesalahan, sudah diinformasikan masyarakat sehingga diingatkan. Coba kalau tidak diingatkan sama masyarakat, itu dia terlena. Yang rugi siapa? Tidak perhatiannya. Keluarga yang rugi ujung-ujungnya, Pak. Iya, kalau misalnya masyarakatnya cuek, udah biarin aja. Nah, itu kita berarti terlena di kesalahan. Beruntung juga kan? Beruntung. Diingatkan. Beruntung. Jadi Propam itu bagian dari ibarat kata itu ya ladang amal untuk mengingatkan kawan-kawan kita yang jangan sampai terlena, jangan sampai kelupaan. Kawan-kawan kita juga yang harusnya kalau sudah diingatkan ya tolonglah gitu kan. Iya betul. Jadi jadi intinya ini berterima kasih ya, karena dengan adanya program Bid Propam, ada kan paminalnya, ada proposnya, ada wakropnya, ada yang dua. Ini sebetulnya ini untuk kebaikan anggota semua. Iya, saya sangat merasakan bagaimana banyak yang anggota-anggota menjadi teringatkan kembali kepada tugas pokoknya gitu. Penampilannya jadi fresh lagi, kelakuannya jadi fresh lagi, dinasnya jadi semangat lagi. Jadi tergantung kita menyikapi dari mana gitu. Kalau kita menyikapi dari positif, ya luar biasa. Jadi inilah ujung tombak untuk menyelamatkan generasi Polri sehingga tetap ada di jalur tupoksinya yang menjadi kebanggaan baik itu di tengah masyarakat ataupun di lingkungan kerja kita. Ya, jadi mungkin kalau saya ambil poinnya, Propam itu sebenarnya pelindungnya ya, penjaganya ya. Iya. Nah, penjaga, pengawas, pelindung gitu kan. Soalnya gini, kalau Polri-nya sendiri melindungi, mengawasi masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Ya. Nah, Propam kebalikannya,
yang dilindungi diawasi itu internal itu kepolisian Ya, sendiri. supaya tetap ada di rel. Iya. Kalau kereta itu kan Jadi kan istilah saling menguntungkan. saling menguntungkan. Kalau kereta itu udah keluar dari rel, Hancur. hancur. Nah itu secara contohnya. Yes. Nah, ya itulah kan. Cuman mungkin ya pandangan-pandangan aja yang berbeda gitu. Ya. Karena ya intinya kan semua satuan kerja, semua tugas pasti sudah dibuat tuh ya Iya, sudah bagus. pimpinan itu sudah ngeset semua satker itu Ada manfaatnya. Iya, sangat ibarat kata itu bermanfaat bagi kinerja Polri ini. Tinggal apa ya kita sendiri kan menyikapinya Iya, seperti apa. tidak ada yang tidak semuanya bermanfaat. Tapi kalau memang kita selalu melihat di segi negatif itu tadi merasa diawasi, merasa disalahkan. Memang harus seperti itu ya. Kang, terus kira-kira ini kan Kang sudah istilahnya sudah membangun nih. Walau ya tadi Akang bilang kan tidak banyak ada apa, tapi yang sesuai kemampuan gitu kan membangun istilahnya akhlak masyarakat sekitar, generasi muda gitu kan dengan program-program tadi yang akan sampaikan. Kira-kira ada harapan kedepannya seperti apa nggak Kang? Harapan Akang gitu. Ya tadi harapan kita ya pertama masyarakat menjadi dalam hal agama menjadi keilmuannya bertambah baik sehingga kondisi masyarakat pun bertambah baik. Bagi saya sendiri keluarga pun ingin bertambah baik, ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga kalau secara kemajuan lembaga yang saya dirikan ini ya kedepannya ingin kiranya kami pun mempersembahkan semacam suatu pondok pesantren yang insya Allah kan putra saya yang paling besar juga habis Quran ya. Sedikit banyak apa rumah tahfiz, apa misalkan bekerja sama nanti dengan pihak yang lain membantu ibarat kata bagaimana bisa menyediakan suatu wadah pembinaan untuk dari mulai anak TK sampai dengan SMA. Ya sehingga dari dasar itulah untuk membendung era globalisasi ke depan ini sehingga akhlak mereka tetap akhlakul karimah menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan lingkungan dan lebih jauhnya kalau anak-anak remaja kita akhlaknya bagus, kemudian pinter-pinter menjadi kebanggaan bangsa kita, NKRI negara Republik Indonesia. Nah, itu harapan Akang. Ya. Sekarang pesan-pesan yang mau Akang sampaikan masyarakat pada personel Polri juga apa aja Kang pesan-pesannya? Ya kalau pesan saya pertama rekan-rekan di kepolisian ya. Boleh ya. Iya. Dengan adanya kita berbau di masyarakat ya kira-kira sesuatu apa yang kita bisa berbuat sehingga keberadaan kita ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya di bidang agama saja memang. Misalkan kita mendirikan perpustakaan lah kalau misalkan di daerah-daerah ya. Ada skill di kita ini kita kembangkan dengan masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan karena sebetulnya orang yang paling sukses itu bagaimana orang yang dirinya bermanfaat untuk orang lain. Kemudian masyarakat juga ya harapan kami itu ya dengan apabila di lingkungannya ada polisi yang bertempat tinggal di lingkungannya ya jangan segan-segan untuk mengajak untuk macam berdiskusi, kemudian mengajak dalam semua kegiatan yang ada di masyarakat, baur-membaur kan, sehingga satu sama lain, terutama misalkan di lingkungan masyarakat, pergaulannya itu tidak ada jarak gitu, tidak ada jarak, semuanya menyatu. Contoh misalkan jaga malam menyatu, kemudian masyarakat kalau apa-apa yang masyarakat mau adukan ya silakan sharing dulu dengan anggota yang ada di di lingkungan itu. Ya. Oke Kang, terus gini Kang, kira-kira sudah 21 tahun nih, ada kepikiran pulang kampung ya Kang? Kita sama-sama merantau kan, 21 tahun nih, sudah pas ya kemarin ada 21 tahun. Kira-kira ada kepikiran nggak tuh pulang kampung lagi? Kalau udah sekarang nih gitu.
situasi sekarang? Ceritanya kan saya kesini tahun 2001, kemudian 2006 kurang lebih saya mengajak adik ipar datang ke Jambi. Nah sekarang sudah nikah, dapat orang Bugis Wajo. Dia udah di sini semua. Udah di sini sekarang. Adik ipar saya di sini dua sudah, ya sudah ibarat kata penghidupannya sudah di sini kan, sudah punya berwira swasta. Ya kemudian anak saya juga rencananya katanya ingin jadi polisi juga. Jadi kalau misalkan ya itu jadi nggak kepikiran. Ya jadi paling tidak kami datang ke apa namanya ke menjenguk orang tua ya. Ataupun orang tua kami undang ke sini. Jadi senantiasa belen itu ya. Senantiasa hubungan tetap bagus itu. Tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Karena kan dari sini ke Sumedang kalau lewat udara sebentar lagi kan. Bentar lagi lewat darat juga sebentar. Kalau jalan tol sudah iya kalau sudah beres. Justru jauh dari keluarga itu salah satu keuntungannya selalu harmonis. Kalau dekat pasti berantem. Selalu harmonis, selalu merindukan, selalu mendoakan. Itu. Jadi sekali pulang tuh luar biasa. Kangen, kerinduan itu tertuang. Itu udah apa ya? Itu hukumnya kan. Iya. Kalau istilahnya apa ya? Kita ibaratkan magnet. Kalau magnet berdekatan saling tolak menolak, ya kan? Iya kan? Ya, tapi kalau berjauhan tarik menarik mereka. Ya, nah kayak gitu. Ibaratkan kalau misalnya jauh, wah kangen, rindu gimana kan? Ya. Tapi kalau dekat ada aja yang jadi masalah. Nah itu kan cuma sekilas itu kan. Ya. Nah terakhir nih kan, kira-kira setelah apa ya? Ini setelah seperti ini akan buat semua kemajuan di sini, terus di lingkungan, perbaikan akhlak, begitu juga di apa di institusi Polri itu kan akan sudah istilahnya berdakwah lah walaupun misalnya ya berdakwah gitu kan di masjid Polda gitu. Kira-kira kan apa ya ada nggak apa ya cita-cita Akang yang belum tercapai? Apakah sudah tercapai semua atau ada yang belum tercapai? Ada nggak kan? Ya, cita-cita saya terutama untuk anak sebetulnya. Oh, untuk anak lagi. Ya, anak. Kalau untuk Akangnya sendiri gitu. Ya pertama untuk anak ini lagi berjuang ingin juga berpartisipasi di kepolisian, mudah-mudahan bisa kan. Walaupun Hafiz bisa ikutlah gitu ya dalam ini kan berkarir. Kemudian yang satu lagi yang perempuan yang juga sama harapan saya itu cita-cita saya nanti yang perempuan juga ikut ibarat kata aktif di bidang keagamaan juga nanti ke depannya itu kan untuk membantu juga masyarakat dan sebagainya. Kemudian harapan tidak jauh dari anak lah. Nantinya apa namanya bahagia dengan ya keluarga besar gitu kan, ibarat kata anak nanti bisa bermanfaat di lingkungan sekitar. Ya kalau secara karir kami jalani dengan ibarat kata mengalir aja lah. Kita terus bersyukur apapun kita sebetulnya apapun posisi kita di kepolisian ini kalau untuk hidup itu sudah lebih dari cukup. Ya, untuk kehidupan kita cukup. Makanya kita ini tinggal bersyukur bagaimana waktu kita di masyarakat ini bermanfaat di tengah masyarakat. Ya. Kita mau makan apa aja dengan gaji dengan remon itu kan sudah. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Ya. Sudah luar biasa. 200.000 sehari atau 300.000 sehari. Mau makan apa setiap hari? Tapi jangan, yang penting jangan banyak pinjam meminjam. Oke deh kan. Oke kan, terima kasih nih ya, atas waktunya. Jadi begitu ya pemirsa masyarakat yang nonton gitu kan. Seperti tadi kalau misalnya masyarakat menyimak obrolan kami dengan Kang Nana, intinya sekarang nih berbuatlah baik, sekecil apapun perbuatan baik Anda di masyarakat itu menjadi apa ya? Menjadi impactnya bagus buat masyarakat yang lain. Jangan dipandang ini terlalu kecil, jangan.
Yang menghitung, menimbang beratnya, besarnya bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menghitung, menimbang. Kita lakukan aja. Yang penting perbuatan itu baik, bermanfaat bagi masyarakat, sudah. Kita harus, tapi tetap juga harus dengan ikhlas. Jangan karena terpaksa. Ini terpaksa, jangan. Kita harus juga ikhlas. Begitu juga di institusi kepolisian. Kita melayani masyarakat jangan karena terpaksa. Di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita sendiri, masyarakat sebisa mungkin tidak segan sama kita. Kita pun begitu, kita pun tidak akan segan sama masyarakat. Intinya masyarakat mau bertanya, berkomunikasi, kita terbuka, kita aware, kita open kayak gimana, kita silaturahmi, kita berdiskusi, ya sama-sama saling terbuka. Jangan dikit-dikit segan itu Pak Polisi ini. Enggak. Kita sebenarnya di masyarakat aja kita terbuka kok. Masyarakat mau datang ke rumah, mau apa silahkan, mau bertanya, mau diskusi, mau konsultasi silahkan. Tidak ada perbedaan, tidak ada batasan, silahkan saja. Begitu juga kami dari kepolisian, seperti itu juga ke masyarakat. Ibaratkan dalam kehidupan nih kita saling menutupi. Kalau ada kesalahan kita saling menutupi, saling memperbaiki. Kalau kita ada kebaikan saling berbagi, saling sharing gitu. Intinya kita saling bertoleransi. Seperti kata Pak Nana, bukan sekedar di agama Islam aja, enggak, seluruh agama, seluruh suku, seluruh ras, kita sama-sama semua, kita toleransi. Kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, seperti itu. Kalau mohon maaf nih Pak Nana, kalau misalnya saya nggak kurang dalam ilmu agamanya, cuman kalau saya pikir yang opini saya gitu, pemikiran saya, kalau Allah mau menciptakan semua orang itu satu, nggak susah, nggak sulit gitu, semua disamakan, satu suku, satu agama. Tapi kenapa Allah menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam agama? Itu intinya itu. Jadi yuk kita sama-sama, jangan saling menyakiti, jangan saling menyinggung, jangan saling yuk kita berbuat baik, baik untuk kita, baik untuk keluarga, baik untuk masyarakat, dan baik untuk bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Terima kasih Kang.